Jumpa lagi dengan saya, gue S38 Vlog kali ini ceritanya kita lagi di bengkel mobil ya. Ceritanya ini benerin AC ya, yang bunyinya klatak-klatak di mobil Vios. Ini mobilnya di samping kanan saya. Nah ini Pak mekanik lagi mencopot otomatis atau klik plaknya untuk penggantian muter atau enggaknya si kompresornya ya. Nah itu lagi dicongkel-congkel sama beliau dengan alat seadanya ya, tapi ya cekatan banget ini si bosnya ini untuk ngerjainnya. Dicongkel-congkel. Ini sudah terangkat. Kemudian tuh motor juga itu udah sepel. Nah, magnetnya tuh diputerin. Terus pengancingan sepinya sama beliau mau dilepas. Kenapa lah anak menutupi ceker ini sopo ya? Kemudian setelah penguncinya itu sudah terlepas, bisa ditarik ya, biasanya pakai tracker capit kayak gini ya, capit udang kayak gini. Model trackernya ya kayak gitu ya, tradisionalisme kayak tracker magnet motor Jepangan ya. Nah itu ngogel karena nyamplok kanan kirinya. Biasanya bearingnya itu udah kena ya. Sebenarnya diganti pitilan sih bisa, tapi alangkah baiknya kalau diganti keseluruhan ya, biar tidak mindon gaweni. Nah itu lagi diputar, kotak ucul lah, ucul kan. Terus kita buka sepinya lagi, baru dilepas di bagian magnetnya. Nih magnetnya dilepas. Untung saja itu asnya udah nggak koclak ya. Nih magnetnya. Ya, nih spare partnya sudah dibawakan untuk digantikan yang baru spare partnya. Nah ini dia spare part penggantinya, kita akan lihat dipasangnya gimana. Ya pertama ya kita urutkan lagi di bagian magnetnya, dipasang kembali itu yang warnanya hitam kolong-kolong, dipresisikan lalu dikencangkan. Ya kencangannya itu cuman pakai sepi ya, jangan sampai mencolot ya, sembari dipahat-pahat biar tidak ucul ya teman-teman. Jadi metodenya seperti itu, teman-teman bisa terapkan sendiri di rumah atau bisa suruh masang mekanik-mekanik andalan kalian semua, baru otomatis rumah apa ya ngarani ya, klik klaknya dipasang ya, sepinya juga dipasang. Nah ini biasanya harus ada penyesuaian ya, ini yang tahu biasanya si owner bengkelnya ya, ukurannya berapa. Nanti kalau kurang pas biasanya dilepas lagi, ditambah diganjel ring 10 ya. Nah ukurannya berapa saya nggak tahu juga persisnya, saya cuma menonton saja di sini. Tuh ditambahkan ring set. Nah ringnya itu biasanya ketebalan tipisnya tergantung permintaan dari dari dinamonya tersebut ya. Nah, kalau kurang pas biasanya dilepas lagi, dicongkel dilepas lagi, ditambah ring lagi ya, biar kondisinya presisi, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang ya. Nah ini lagi melakukan penyesuaian, nih ditambah ring lagi, terus ditempelkan lagi, dipukul-pukul lagi, terus dicobain sudah nyantol atau belum. Kalau udah nyantol, udah presisi, baru nanti kita naik ke mesinnya mobilnya ya. Nah ini ditambahin ring lagi nih, ditambah 2 ring, jadi nggak jadi patokan ya berapa ringnya yang dipakai ya. Nah dipresisikan lagi, diputar-putar, kurang pas, tambah 1 ring lagi, jadi pakai 3 ring. Kemudian ini lagi dipasang bautnya, baut 10 nya,
terus dikencengi sampai pol, sampai set gitu ya. Nah, tuh set set, nah, udah presisi, udah kenceng pol, kita coba putar-putar. Nah, putar-putar, nah dicobain masih ada yang nyamplung enggak, kerapetan atau kerenggangan, dicobain dulu ya sebelum dipasangkan di rengkes mobilnya ya. Jadi seperti itu ya metode pemasangan otomatis klik plaknya ya. Nah ini lagi dirapiin, kabel-kabelnya, soket-soketnya dipresisiin lagi seperti aslinya ya. Nah setelah dipasang bautnya, sekarang teman-teman tinggal lihat ini lagi proses dipasang di mobil Viosnya, dipresisikan lagi di tempatnya semula. Kemudian fan belnya nanti juga dipasang kembali. Terus ini ada selang warna hijau dan kuning ini untuk ngisi freonnya ya. Nah ini spare part yang lawas ya, atau yang diganti ya. Ini dimasukkan dalam kardus lagi. Dan untuk bukti sama orang rumah nih loh, sing rusak yang diganti. Oke, setelah dipasangkan kompresornya, kemudian sudah dikompres juga udaranya, saatnya kita isi freonnya ya. Ini lagi proses menghidupkan mesin dan akan memasukkan freonnya ke dalam mesin mobilnya ya. Kemudian ini belum terpasang keseluruhan sih, baru dicek aja suaranya, dan suaranya sudah halus lagi. Nah ini fan belnya kata orangnya mau dikasih stempel khusus agar tidak bunyi incit-incit ya, karena posisinya klik klaknya untuk fan belnya itu masih baru ya yang sebelah. Untuk sekarang ini proses pengisian freonnya, ini freonnya sudah dibuka dan ini lagi proses pengisian. Nah, bisa terlihat di jarumnya itu sudah ada sekitar 30 PSI yang menandakan untuk kompresor si mobil Vios ini lumayan masih bagus lah, jadi masih layak. Ini mulai dicek-cek sama Pak mekaniknya dan sudah mulai dingin. Freonnya dikocok, dan mobil sudah siap dibungkus dan dibawa pulang. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga teman-teman terhibur dan sedikit memberikan manfaat. Terima kasih yang sudah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.